Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng aku. Di video kedua ini aku bakal mereview sebuah buku nih teman-teman. Penasaran gak sih buku apa? Nah, sebelumnya yang baru melihat aku di video kedua ini, perkenalkan aku Sylvia, mahasiswi Sistem Informasi. Jadi di video pertama aku sudah membahas tentang apa itu Forex dan cara penggunaannya. Dan di video kedua ini aku bakal membahas sebuah buku nih teman-teman. Ada yang tahu gak sih buku tentang apa? Ya, betul banget. Aku bakal membahas buku tentang keuangan, yaitu yang berjudul Hard Money. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune di video ini terus ya. Nah, jadi kita masuk aja ke pembahasannya tentang review buku Hard Money Revolution. Nah, ini adalah identitas bukunya teman-teman. Buku ini berjudul Hard Money Revolution yang ditulis oleh Bapak Ade Andri Hedriadi, SSI MKOM, dan diterbitkan pada tahun 2025. Buku ini masih diterbitkan baru ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail tentang buku Hard Money Revolution ini, kita kenalan dulu nih dengan penulisnya, yaitu Bapak Ade Andri Hedriadi, SSI MKOM. Jadi, Bapak Ade Andri Hedriadi, SSI MKOM adalah seorang akademisi di bidang teknologi dan fintech, serta beliau juga sudah memiliki banyak sekali sertifikasi di dalam bidangnya. Jadi sudah dipastikan buku yang dia tulis ini bermanfaat dan juga sangat bagus untuk dibaca ya teman-teman. Kita lanjut aja. Nah, di sini sesuai dengan bukunya itu Hard Money dan Soft Money. Jadi apa sih itu Hard Money dan Soft Money? Buat teman-teman, jadi hard money itu adalah uang keras atau uang yang nilainya stabil karena berbasis pada aset nyata atau terbatas. Contohnya yaitu seperti emas, perak, dan Bitcoin. Nah, Bitcoin ini adalah mata uang dengan supply terbatas. Lalu ciri-ciri lainnya untuk hard money ini adalah sulit ditambah jumlahnya atau scarcity. Yang kedua yaitu tahan inflasi. Dan yang ketiga, nilainya lebih stabil dalam jangka panjang. Nah, dari hard money sekarang kita masuk ke soft money. Soft money adalah uang yang mudah ditambah atau dicetak tanpa batas jelas. Biasanya soft money ini dikendalikan oleh suatu pemerintahan atau otoritas, teman-teman. Contohnya itu seperti uang kertas atau fiat money, e-money, dan sebagian besar mata uang modern seperti USD, rupiah, atau lain-lainnya. Ciri-ciri lain-lain dari soft money adalah bisa dicetak sesuai dengan kebijakan suatu pemerintah atau otoritas, lalu rentan inflasi atau devaluasi, dan yang ketiga yaitu nilainya cenderung turun seiring waktu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu devaluasi, jadi devaluasi adalah penurunan nilai mata uang yang disengaja oleh suatu pemerintah atau kebijakan, yang dimana penurunan nilai mata uang dari satu negara ke satu negara lainnya. Jadi intinya hard money adalah menjaga nilai, sementara soft money rentan kehilangan nilai karena suplai bisa ditambah dengan mudah. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu tentang perbedaan hard money dan soft money. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada revolusi dari Bertel ke kripto yang saat ini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, revolusi pertama itu yaitu barter teman-teman. Barter itu sistem tukar menukar barang atau jasa tanpa uang. Contohnya yaitu misal aku membarter garam ke si B, si B ini membarter hmm, pisang ke aku. Nah, jadi itu adalah sistem barter.
Lalu yang kedua yaitu objek fisik yang digunakan sebagai alat tukar karena langka. Karena kelangkaan ini kita bisa bisa menjadi bahan atau alat transaksi serta objek fisik ini tahan lama dan diterima luas. Objek fisik ini menjadi bentuk awal dari hard money, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu uang kertas dari barter ke objek fisik sampai ke uang kertasnya sampai saat ini masih banyak kita pakai atau gunakan. Awalnya, uang kertas ini sebagai bukti klaim emas di suatu bank. Lalu berkembang jadi alat tukar resmi karena praktis, namun uang kertas ini juga rawan inflasi karena bisa dicetak tanpa batas. Nah, dari barter ke objek fisik, lalu ke uang kertas, sekarang sampai ke emas, teman-teman. Jadi emas adalah awal dari terbentuknya hard money seperti objek fisik tadi. Jadi emas ini mulai dipakai sebagai uang karena suatu kelangkaannya dan tahan lama. Dan yang paling penting itu dapat diterima oleh halayak luas. Yang kelima yaitu kartu kredit, yaitu sebagai alat transaksi tanpa uang tunai yang memudahkan pembayaran dengan sistem hutang. Lalu ada e-money juga, yaitu uang elektronik dalam kartu atau aplikasi yang mempermudahkan transaksi digital sehari-hari. Lalu yang terakhir yaitu kripto, yaitu uang digital berbasis blockchain dengan pasokan terbatas seperti Bitcoin yang dianggap bentuk hard money baru. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang revolusinya dari barter ke kripto, kita ulas sedikit nih tentang sejarah dari hard money ini. Jadi awalnya emas dan perak jadi standar nilai karena langka dan stabil. Namun, seiring berkembangnya waktu, digantikan uang kertas yang bisa dicetak bebas. Namun, uang kertas ini bersifat rawan inflasi atau devaluasi. Nah, dari uang kertas ini berevolusi juga menjadi kripto. Nah, contoh kriptonya itu Bitcoin yang hadir sebagai bentuk hard money modern dengan pasokan terbatas. Lalu ada dampaknya nggak sih dari perubahan fiat ke hard money? Tentunya ada ya teman-teman. Jadi peralihan dari uang fiat ke hard money menciptakan peluang untuk mengembalikan stabilitas keuangan global dengan pasokan terbatas. Hard money seperti emas dan Bitcoin dapat menekan inflasi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memberi dasar yang lebih adil bagi perdagangan internasional. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya sendiri yaitu mudah untuk dipahami dan penjelasannya juga sangat ringkas ya teman-teman. Lalu yang kedua itu relevan dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Dan yang ketiga membantu pemula dalam memahami apa sih itu inflasi dan memahami tentang keuangan. Nah lalu kekurangan, mohon maaf, ini saya salah ketik. Jadi ini adalah kekurangannya teman-teman. Jadi kekurangannya itu terlalu fokus pada Bitcoin. Dan yang kedua, beberapa istilah masih agak teknis. Ketiga, bisa terasa berat bagi pembaca awam. Nah, jadi tadi sedikit pembahasan tentang buku tersebut yang aku tuangkan menggunakan PowerPoint yang mungkin bisa lebih dipahami oleh teman-teman sehingga bukan hanya mendengar tentang review aku tetapi juga bisa membacanya secara langsung. Nah, jadi sampai ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari buku ini secara keseluruhan ya teman-teman, buku ini layak dibaca siapapun yang ingin memahami perbedaan atau perdebatan klasik antara emas dan Bitcoin. Nah, bagi investor
pemula juga, buku ini bisa jadi pintu masuk yang sederhana untuk mengenal konsep apa sih itu hard money. Dan bagi mahasiswa atau pembelajar, buku ini bisa menjadi pembuka wawasan tentang evolusi sistem moneter dan tantangan ke depannya. Lalu bagi masyarakat umum, buku ini juga memberikan gambaran bahwa masa depan uang mungkin tidak lagi didominasi oleh fiat, tetapi juga akan dikombinasi antara emas dan juga Bitcoin atau kripto. Jadi mungkin itu saja review buku aku di video kedua kali ini, dan aku bakal mereview di video ketiga. Jadi kalian stay tune ya teman-teman. Bye bye.